Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Rustri Anto, biasa dipanggil Anto. Kita di farm namanya Klemira Unggas Official Store. Kalau untuk lokasi, kita sekarang ada di Kota Bekasi, tepatnya di Rawalumbu, kecamatannya, kelurahannya Sepanjang Jaya. Awal mulai kita main bebek. Dari bebek kita lihat di YouTube segala macam, kurang lah menurut saya untuk menghidupi saya. Uang jajan anak itu kurang. Kita nyoba ke teman-teman peternak, kita ketemu teman-teman peternak dari Entok juga awalnya. Ternyata ada teman yang melihara kalkun, Om. Gitu. Nah, dimulai dari situ, kita waktu itu ada pertukaran bebek dengan kalkun. Kita tukar bebek besar, ditukar sama anakan kalkun yang baru netes, Om. Untuk harga kalkun dan bebek ternyata sama. Anakan kalkun baru netes itu harganya 80.000, kita tukar bebek yang harganya 80.000 juga. Nah, di situ saya mulai mikir, kok kalkun sama bebek aja harganya bisa sesama ini gitu, bisa sama gitu. Akhirnya kita punya inspirasi pengen nyoba beternak kalkun. Awal mulanya. Harga jualnya sama, kita mikir di situ, kenapa kita nggak coba di kalkun? Gitu. Kenapa nggak kita coba di kalkun? Akhirnya kita coba main di kalkun, anakan kalkun. Waktu itu saya sampai sebesar 2 bulan, 3 bulan, anakan kalkun itu mati. Nah, iya, yang tukar bebek itu. Akhirnya kita nyoba buat beli lagi. Kita nggak nuker lagi, itu kita beli waktu itu. Kita beli lagi sampai usia sebulan, 2 bulan, mati lagi. Akhirnya kita saking kapoknya mati terus tuh kalkun, akhirnya kita beli yang gede sekalian gitu. Cerita awal mulanya kita main di kalkun. Beli sepasang kalkun itu waktu itu masih murah. Kita waktu itu dapat harga 500.000, Om. Sepasang. Harga untuk aslinya pasaran waktu itu masih 800. Kita beli di harga 500.000 sama temen yang emang kebetulan dia hobinya tuh di ayam pelung, ayam-ayam hias gitu ya. Nah, akhirnya dia jual butuh, kita belilah sama dia. Awal mulanya kita beli yang indukan, berhasil kita sampai punya anakan kalkun. Breeding kita itu dapat kalau nggak salah 9 ekor anakan. Kita niatnya tadi ya pengen kita gedein, tapi saat di jalan kita masuk grup di Facebook segala macam, ada yang nawarin harga 50.000 per ekor. Waktu itu saya beli 80.000. Ada yang nawarin 50.000, lebih murah. Makanya saya coba posting juga dengan harga 50.000. Ada yang beli waktu itu. Ada yang beli harga segitu. Wah, ini harga bebek loh. Saya pertama kita beli, kita harga bebek. Akhirnya kita posting, anakannya laku. Kebetulan kita pengen nyoba breeding. Terus ada dateng, ya emang temen juga lah ya, bisa dibilang temen. Pengen beli kalkun, waktu itu saya posting kalkun saya karena pengen jenis lain awalnya. Pengen jenis lain yang lebih tinggi harganya. Itu jenis Royal Palm, waktu itu saya pengen yang hitam putih. Harganya lumayan tinggi, akhirnya kita jual kalkun yang lama, yang kita beli 500.000 sepasang. Jual sama temen yang main di online. Dia ternyata jualnya ya lumayan, dari harga 600 dia beli ke saya, dia jual 1.200.000 waktu itu. Iya, makanya kita terinspirasi dari dia juga. Kebetulan saya juga punya toko online di Tokopedia, itu pertamanya jual kacamata juga sambil kerja waktu itu. Kita coba masukin anakan kalkun, Om. Anakan kalkun kita coba masukin, kita udah punya waktu itu dari jenis yang lain. Punya breedingan yang jenis Royal Palm, kita masukin seharga 80.000 di online. Ada yang beli, Om. Ada yang beli. Nah, di situ kita mulainya jualan anakan kalkun, dan saya sampai bilang dalam hati, ini hobi tapi bisa menghasilkan.
Kalau untuk kalkun yang terbilang di Indonesia itu ada 8 jenis yang terkenal ya. Untuk yang pertama itu jenis blue. Blue slate, blue lavender atau blue red. Yang kedua itu ada jenis black. Black Spanish, black Norfolk, black Motlet, itu jenis yang kedua. Dan yang ketiga itu ada di jenis yang si Royal Palm. Royal Palm itu lumayan mahal. Yang paling mahal itu tetap yang jenis blue emang kalau untuk penghobi di standar Indonesia itu pasarannya. Yang ketiga itu kan tadi Royal Palm itu harga aja bisa 1.500.000 sepasang. Itu. Kalau yang di bawahnya yang keempat itu ada Bourbon Red yang warna coklat yang di dalam kandang saya ada. Itu jenis Bourbon Red itu saya jual masih 1.300.000. Iya, ada Chef Buff juga yang warnanya coklat tapi ada putihnya. Terus yang kelima dia ada di jenis White Holland. White Holland putih polos. Yang keenam itu ada di jenis Naragan Set. Nah, terus di bawahnya lagi yang ketujuh ada jenis Bronze. Yang kedelapan juga ada jenis Pencil Tiger kayak gitu-gitu. Untuk pasaran kalau di online shop saya itu yang paling laku itu jenis Black Spanish, Om. Keunggulannya dia itu dia beda dari yang lain. Yang pasti warnanya. Warnanya dia itu emang hampir mirip sama jenis yang paling murah yaitu jenis bronze. Warnanya hitam. Kalau bronze tapi kan ada batik-batiknya gitu kan, ada corak-coraknya. Tapi kalau si Black Spanish ini hitam polos, warnanya dope. Hitam dope dia warnanya polos. Dia kecilnya aja udah beda. Dia kayak ada topeng joronya di mukanya, badannya hitam, kakinya hitam, paruhnya agak hitam. Itu yang murni jenis Black Spanish. Itu saya masih jual anakan baru netesnya aja itu 80.000 di toko online. Kalau untuk jenis konsumsi sebenarnya semua kalkun bisa dikonsumsi. Emang pikir orang kan kalau penghobi kan kalau yang bagus itu sayang untuk. Tapi sebenarnya semua daging kalkun, semua jenis kalkun dagingnya bisa dikonsumsi gitu. Yang paling sering saya godot, saya potong itu di jenis Bronze, Naragan, White Holland. Yang sering saya potong. Itu juga potong juga ada waktu momennya juga seperti Thanksgiving, Natal, Tahun Baru gitu. Cocok. Kalau untuk bulan-bulan Januari sampai bulan September saya jual per kilo harga kalkun itu masih di sekitaran 120.000 per kilo. Tapi kalau udah masuk Thanksgiving, Natal, Tahun Baru biasanya saya jual itu 150.000 per kilonya. Kalau untuk pakan sebenarnya semua di sini sama aja sih Om, kalkun, entok semua saya kasih makan sama. Kebetulan saya juga dapat supplier bekatul ya, dedek. Kalau bahasa kita tuh dedek. Kita itu di sini untuk pakan pakai dedek, pur. Ya kalau ada tambahan kadang nasi-nasi sisa, paling itu aja sih. Selebihnya kita bisa tambah-tambahin sayur-sayuran seperti ya kayak kedebong pisang sebenarnya bisa juga. Untuk konsumsi mereka, apalagi kalau kita main fermentasi itu bisa juga. Cuma kebetulan kita nggak ada sempat waktu buat fermentasi, ya kita ya seadanya karena kita dapat di sini dedek, pur ya paling itu aja sih untuk campuran pakan gitu. Iya, ini untuk kalkun dulu ya. Kita jelasin untuk kalkun itu jujur aja usia 5 bulan ke bawah mereka rentan. Saya selalu terapkan kalau untuk pencegahan dan perawatan biasanya di usia 1 hari sampai usia 2 bulan itu kita biasanya masih pakai lampu bohlam, itu ya 5 watt sampai 15 watt boleh, dan ventilasi udara kita utamain juga karena dia kalau kepanasan juga takut pilek, biasanya kebanyakan minum nantinya dia. Paling kalau usia 1 hari sampai 2 bulan masih pakai bohlam, tapi kandang itu tingginya itu tips dari saya itu biasanya nganjurin 80 cm dari permukaan tanah. Gitu, 80 cm tingginya. Si kandang pun banyak ventilasinya dan jangan terlalu ngap.
gitu. Kalau kebanyakan dia minum Om, kan panas nih, pakai bohlam itu panas di kandang itu. Kalau misalkan dia kebanyakan minum, pasti dia jarang makan. Nanti jatuhnya itu senot. Namanya tuh flu. Kayak kalau kata kita tuh flu. Itu anakan kalkun itu rentan banget yang namanya senot. Makanya kita paling cara pencegahannya gitu, ventilasi, bohlam penghangat, dan kalau malam usahain dia selalu terang. Menghindari yang namanya nyamuk. Karena nyamuk itu bisa menyebabkan yang namanya kutil. Gitu. Iya, kalau untuk kalau kutil biasanya itu emang biasanya dari nyamuk. Dia gatel, dia nyeker pakai kaki. Ngegaruk bagian yang gatelnya. Otomatis di kaki itu kan ada amoniak. Amoniak itu yang menyebabkan dia yang namanya kutil. Biasanya gitu. Kalau saya terjun di lapangan tuh biasanya langsung bisa tahu penyakit ini, penyakit itu, ya itu. Saya pernah ngalamin soalnya gitu. Untuk pencegahan biasanya kalau kita terhindar dari amoniak tinggi atau dari penyakit-penyakit kutil untuk kulitnya mereka, biasanya kita itu sering-sering bersihin kandang. Gitu, sering-sering bersihin kandang ya, minimal banget ya 2 hari sekali lah kalau untuk bersih kandang gitu. Jangan sampai kotoran numpuk. Untuk kotoran kering itu insya Allah bagus. Tapi kalau untuk kotoran basah itu amoniaknya tinggi banget. Makanya kita ya pencegahan biar amoniak nggak naik biasanya kalau anakan kalkun. Nah, terus lanjut lagi di usia 2 bulan sampai sekitar 5 bulan Om, kita belum bisa yang namanya anakan kalkun itu turun tanah. Tetap di kandang panggung, tapi jangan sampai di usia 5 bulan 3 bulan itu 3 bulan sampai 5 bulan dia jangan sampai turun kandang dulu. Usahakan sebisa mungkin boleh turun kandang, tapi itu kalau ada jam-jamnya, biasanya kalau saya itu di jam-jam pagi atau di jam-jam sore. Setelah itu ya beberapa jam cukup dia naik lagi. Karena kalau dia udah turun kandang, kalau menurut saya itu istilahnya dia itu kakinya dingin dia. Kalau dia udah nginjek tanah, dia bawa sesuatu ke kandangnya, itu yang menjadi penyakit buat si kalkun. Usahakan turun kandang itu di usia 5 bulan sampai dia kan pembesaran itu kan di usia 5 bulan itu meninggi badan sampai usia 10 bulan. Untuk penggemukan dia di usia 10 bulan sampai tahunan. Biasanya untuk penggemukan di usia 12 bulan sih biasanya. Itu badannya jadi berisi. Kalau untuk tinggi badan dia di 5 bulan sampai 8 bulan tinggiin badan. Ya, saya itu mulai di 2020 itu, awal mula saya di Bebek itu, sebelumnya saya kerja itu ya jadi karyawan sih yang pasti mah. Karyawan di PT, ya bisa dibilang karyawan di PT itu sebenarnya kita semua orang pengen kerja lah gitu ya Om. Dan nggak ada kepikiran awalnya tuh usaha tuh nggak ada. Kita emang fokus kerja aja awalnya. Nah, saat kita kerja... Profesinya apa Om, boleh tahu? Kalau profesi saya sebenarnya megang mesin. Nah, saya megang mesin di PT itu megang mesin CNC. Gitu. Awalnya ya kita punya keahlian emang. Cuma saat kita... Waktu itu corona Om. Awalnya itu COVID-19 masuk ke Indonesia di 2020. Waktu itu kisahnya sedih sih. Awalnya kan kita punya cerita yang ya cukup ini juga lah, mengharukan juga buat saya dan keluarga kecil saya gitu. Sampai istri juga waktu itu lagi hamil. Akhirnya kita nggak punya ya sepeser 2 peser untuk buat jajan-jajan aja tuh kita mikir 2 kali waktu itu Om. Akhirnya kita kerjaan itu lagi kacau-kacaunya karena COVID. Kita digaji ya seadanya waktu itu kan, istri lagi hamil, kita pusing, coba kita ngeluarin uang tabungan, coba buat beternak, karena kita waktu itu di WFA juga, beberapa bulan di rumah, kita coba ternak, ya seperti awal tadi saya cerita itu, dari bebek, terus ke entok, terus ke kalkun, dan akhirnya kita di online bisa jalan. Nah, saat kita udah mulai jalan di online, alhamdulillah rezeki anak istri, rezeki saya juga dibantu.
dari yang maha kuasa gitu ya kan, dikasih jalan, oh ternyata usaha ini lebih menghasilkan dibanding kerja gitu. Makanya ya gaji sebulan kita kerja ternyata bisa kita penuhin dalam kita berjualan online ini. Makanya di situ saya untuk memutuskan resign dari kerja. Kalau mental kita cuma ya separuh-separuh, kalau bisa mah ya janganlah gitu kan. Karena jujur aja kalau untuk breeding kalkun itu agak sulit. Saya bilang sulit kenapa? Rata-rata pembeli saya itu banyak komplain. Karena mereka awam. Yang pasti saya selalu edukasi untuk cara perawatannya, cara pemeliharaannya itu kayak gimana. Yang pasti tipsnya dari saya yang pasti usahakan kita bisa dulu miara ayam itu minimal kita pernah melihara ayam kampung lah. Ya emang sih bedanya ayam kampung lebih kuat dari penyakit. Cuma kalau di kalkun tips dari saya yang utama itu pastinya kita bisa dulu pelan-pelan kita pelajari. Jangan asal kita ikutin orang lain kata A kata B, jangan pernah kita ikutin mereka karena di lapangan itu beda dari aslinya. Yang tipsnya yang pasti mah jaga kesehatannya si ayam, terus kasih pakannya juga ya. Untuk usia masih anakan biasanya itu kita masih kasih pur sampai di usia 3 bulan gitu. Selebihnya 3 bulan ke atas boleh kita campur kayak pakai dedek, pakai sayuran atau nasi-nasi sisa boleh, itu bisa aja. Kalau emang mau pur juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai lebih dari 8 bulan kalau pakai pur karena bisa obesitas. Gitu, obesitas itu bahaya buat si kalkun, tulangnya itu bisa rapuh dia, maksudnya rapuh tuh bisa kayak gempor gitu kalau untuk kalkun. Untuk harapan ya kalau saya pribadi selalu bisa bekerja sama dengan teman-teman di peternak biar bisa seimbang juga untuk pasar harga kita semua. Jangan sampai ada yang lebih murah, lebih mahal. Kalau bisa standar kita samain. Terus peternak juga yang mau ternak jadi terbantu Om. Jadi saya tuh mengharapkan peternak itu bisa join sama kita, bisa jadi supplier saya nanti. Ya kalau bisa, kalau yang ini harga jangan sampai jatuh. Itu aja. Harapan saya juga bisa lebih luas lagi, kita bisa kerjasama semuanya. Ya insya Allah kalau saya ada rezeki juga saya bakal buka restoran. Insya Allah soal kalkun gitu, soal unggas entok, bebek, insya Allah saya bakal buka semuanya. Kalau untuk penjualan saya itu emang adanya di online. Di online shop saya yaitu di Tokopedia sama di Shopee ya Om ya. Biasanya kita penjualan itu ketika barang nggak ada, ini kita bilang ketika barang nggak ada dulu, kita biasa alihin ke pre-order. Ya itu sekitar 2-3 hari kerja. Kalau nggak ada banget bisa sampai 7 hari kerja lah gitu. Tapi insya Allah 2-3 hari kerja kita pre-order barang ada gitu. Untuk penjualan anakan biasanya kita jual itu di kalkun usia baru 7 hari 2 minggu kita masih jual di 50.000. Iya, kalau untuk sebulan kita jual di 80.000 sampai 85.000. Kalau kita ini bisa sambil kita ajari cara membreedingnya, sampai kita pengobatannya, kita edukasi mereka. Sebelum mereka beli, biasanya kan mereka bertanya gimana caranya, gimana cara membesarkannya, gimana cara pencegahan penyakitnya, itu kita edukasi pastinya. Untuk marketplace saya bisa di pencarian yaitu di Klemira Unggas Official Store dan di WA saya di 0896 70 23 0286. Boleh datang langsung ke Bekasi sini. Di Cliff Farm kita bisa lihat langsung displaynya. Barang nggak ada kita bisa DP dulu, nanti kita pre-order 2 hari 3 hari barang ada kita kirim.